Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Nama Budi Satriojiwandono kini dipersiapkan Partai Gerindra untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Hal menariknya, sosok Budi Jiwandono juga disandingkan dengan putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Budi Satriojiwandono yang masih keponakan Prabowo Subianto itu merupakan sosok yang matang secara politik dan memiliki visi ekonomi yang kuat. Selain itu, Budi juga berpengalaman menjadi anggota DPR selama 2 periode, sekaligus memiliki pergaulan yang cukup bagus. Melihat hal itu, Gerindra yakin untuk mengusung Budi maju di Pilkada Jakarta. Meski begitu, menurut Muzani, Gerindra juga masih menjalin komunikasi dengan parpol lain. Budi Jiwandono adalah anggota parlemen 2 periode, kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus dan memiliki visi ekonomi yang matang. Sehingga menurut kami, beliau memiliki kemampuan untuk bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi dan memiliki kepedulian kepada masyarakat dan rakyat Jakarta. Tapi kan Gerindra nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Mungkin sudah dikeliling ke lobi-lobi ke partai lain? Sudah. Siapa aja nih yang udah sepakat mengusung Mas Budi? Saya cek dulu nanti siapa saja ya. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunggah poster Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Satriojiwandono dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep via akun media sosial pribadinya. Dalam poster itu tercantum Budi Jiwandono sebagai calon gubernur Jakarta dan Kaisang sebagai calon wakil gubernurnya. Dalam takarir atau keterangan foto, Dasko juga menuliskan Budi Satriojiwandono Kaisang Pangarep for Jakarta. Meskipun begitu, hingga hari ini Dasko belum menjelaskan apakah Gerindra resmi menduetkan Budi dan Kaisang di Pilkada Jakarta. Senyum terbaiknya. Sosok putra bungsu Presiden Jokowi ini mendadak jadi perbincangan usai muncul poster dirinya disandingkan dengan Budi Satriojiwandono. Secara pengalaman politik, Kaisang tercatat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sejak 25 September 2023. Di luar ranah politik, Kaisang berprofesi sebagai pengusaha makanan dan pembuat konten atau konten kreator YouTube. Tahun ini Kaisang yang lahir di Surakarta baru akan genap berusia 30 tahun pada 25 Desember nanti. Senyum terbaiknya. Di tengah rencana Gerindra mengusung Kaisang maju di Pilgub Jakarta, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan syarat usia calon kepala daerah yang tidak harus 30 tahun melalui putusan nomor 23P/HUM tahun 2024. Gugatan dilayangkan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang juga merupakan adik kandung Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Putusan MA itu membuat Kaisang berpeluang untuk maju Pilgub. Dalam amar putusan di situs resmi Mahkamah Agung tertulis kabul permohonan HUM atau hak uji material. Perlu dipahami saudara bila merujuk pada pasal 4 ayat 1 huruf D, huruf delta, peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota atau wakil wali kota, tertulis berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati wakil bupati atau calon wali kota wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon yang berlangsung pada 22 September. Namun peraturan KPU soal syarat usia saat penetapan calon ini diubah Mahkamah Agung menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati wakil bupati atau calon wali kota wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih atau pada awal 2025. Pada saat itu usia Kaisang sudah genap berusia 30 tahun. Lalu benarkah perubahan syarat usia oleh Mahkamah Agung ini ada kaitannya dengan wacana majunya putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini dosen STHI Jentera Bivitri Susanti dan Ketua Umum Relawan Lisan yang juga Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra Hendar Samarantoko. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini.
Bang Hendar, kalau melihat poster yang sudah diunggah oleh Bang Dasko di akun Instagramnya beberapa jam yang lalu, nama Mas Budi dipasangkan dengan Mas Kaisang, itu udah fix akan diusung Gerindra di DKI atau belum? Ya, yang pasti ya kan dinamika itu masih akan terus berjalan. Jadi apa yang diunggah oleh Bang Dasko itu ya kan belum secara ofisial merupakan keputusan bersama karena masih banyak prosesnya kan. Bagaimana konsolidasi dengan para partai-partai lain, pengusung dan lain sebagainya. Bahwa hal yang biasa lah ketika Bang Dasko menggugah foto Mas Budi dengan Mas Kaisangin, namanya cek-cek ombak ya kan, melihat respon masyarakat bagaimana kan gitu kan, dan juga supaya juga menjelang pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini supaya suasana juga nggak sepi-sepi amat. Jadi harus kita tanggapi juga secara santai saja kan. Karena kan dikaitkan juga dengan pemasangan Mas Gibran ke Pak Prabowo pas Pilpres kemarin tuh gimana tuh? Ya, namanya praduga orang boleh-boleh saja. Jadi kan masalah orang berpraduga tidak baik, berpraduga buruk, ya itu wajar-wajar saja. Walaupun banyak juga praduga itu kan ternyata tidak seperti yang disangkakan. Contoh kasus ya kan dulu Prof. Denny Indrayana sempat menyatakan bahwa akan ada sistem pemilu akan diubah dari yang terbuka menjadi tertutup. Ternyata kan tidak. Jadi ujungnya kan terjerat masalah hukum sendiri terkait dengan masalah tersebut. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya karena tinggal kita ini mau berprasangka baik atau tidak. Kan itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita prasangkanya selalu buruk saja, ya akan selalu ada celah-celah untuk berprasangka yang tidak kan gitu aja sebenarnya. Oke, Mbak Bivit, ada pandangan dari Bang Hendar ini cek ombak saja. Kalau Anda melihatnya itu cek ombak juga atau ada hal lain di balik ini? Ya, bisa jadi memang cek ombak karena ini dunia politik ya yang kita bicarakan. Tapi saya mau membaca persoalan ini dari apa yang disebut oleh Bang Hendar tadi soal praduga itu. Kalau buat saya sebenarnya sangat wajar kalau banyak orang yang sudah membaca pola. Jadi bukan soal praduga tapi pola. Bahkan sudah ada joke saya barusan lihat di WhatsApp MK itu memilih kakak, kalau MA memilih adik gitu. Karena ini pola. Jadi waktu itu kita ingat pada saat putusan 90 belum keluar, namanya Gibran waktu itu ya sudah mulai diusung tapi ada yang mengganjal. Kemudian disediakan, dibuka putusan 90. Pola ya, saya berbicara pola bukan sekedar prasangka. Nah, yang terjadi sekarang ganjalannya juga, tapi bedanya ini sangat tipis, beda hitungan bulan. Jadi tidak perlu diubahnya sampai dengan tambahan atau sedang dan seterusnya. Tapi sekarang tinggal apakah mau sejak penetapan pasangan calon atau sejak pelantikan. Karena bedanya kalau saya tadi hitung-hitung sekitar 3 atau 4 bulan saja. Nah, jadi buat saya itu yang dibaca oleh publik, bahkan sudah dijadikan olok-olok. Jadi wajar, jadi tidak bisa dicegah gitu ya, pandangan-pandangan seperti ini karena polanya sama. Termasuk pola momen mengunggah konten itu oleh Pak Dasko dengan momen penetapan putusan dari MA itu tadi soal keputusan peraturan KPU itu. Anda membacanya juga begitu? Iya, dan saya juga harus melihat, kita juga semua harus melihat isi putusannya. Jadi bukan sekedar membaca pola-pola ya, tapi bahkan tadi saya sudah baca detail putusannya. Sampai saya catat nih nomor-nomor halamannya, kita akan bisa melihat bahwa pertimbangan hukum hakim itu sebenarnya sangat-sangat dangkal. Mulai dari mengacu kepada UUD 45 yang seharusnya tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, bukan terhadap UUD 45. Sampai dengan mengasumsikan bahwa ada original intent dari Undang-Undang 10 2016 itu yang mengatur pilkada. Itu katanya memang ada original intent soal mengakomodasi anak muda. Nah, sementara itu tidak pernah dijelaskan, misalnya gitu. Jadi ada penyimpulan yang terlalu terburu-buru. Jadi dari dangkalnya penalaran hukum itu kita sudah bisa boleh ya, sangat boleh mencurigai. Sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita gali lagi dari keluarnya putusan seperti itu.
Sudah dibaca nih polanya Bang Hendar, dan ada juga yang bilang bahwa putusan MA ini sama seperti putusan MK nomor 90, tapi ini versi jilid 2-nya yang mengakomodasi putra dari Presiden Joko Widodo, dan sekarang agendanya untuk agenda pilkada. Sejauh apa Gerindra merespon ini? Tapi jawabnya nanti ya. Kita tahan dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Usai jeda berikut. Hendar, atas putusan MA soal syarat calon pilkada ini, ada yang melihat bahwa ini sifatnya sama kayak putusan MK nomor 90, mengakomodasi keluarga Jokowi untuk jadi peserta pilkada. Ngeresponnya gimana dari Gerindra sendiri nih, Bang? Ya sudahlah, nanti juga kalau ternyata ya kan pada saatnya ternyata Mas Budi Jiwandono tidak berpasangan dengan Mas Kaisang, kan kecele sendiri gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini udahlah, nanti kita lihat saja ke depannya bagaimana. Kalau bicara masalah pola, prasangka, dan lain sebagainya, saya juga nggak mau berasumsi apa-apa tentang masalah ini. Tapi kalau jadi pasangan sama Mas Kaisang gimana? Iya, enggak, gini. Kalau kami ya, fokusnya ini kan ke Mas Budi, kader kami itu yang saat ini ya di top list untuk kita ajukan sebagai kepala daerah di DKI Jakarta ini adalah namanya Mas Budi Jiwandono. Siapapun wakilnya, ini masih melihat kepada dinamika yang terjadi. Anda tahu sendiri kan saat ini ya kan bagaimana proses fluktuatifnya, ya dinamisnya, mempersatukan dua pasangan calon ini ya di pilpres, di pilkada, itu nggak segampang itu, nggak selinier itu, sangat cair sekali dan sangat dinamis sekali. Jadi hal-hal seperti ini nggak usah ditanggapi secara lebih mendalam lah ya. Kalau saya melihatnya gini juga dari sisi hukum ya, saya ngelihatnya gini ya. Jadi saya ngambil yang hal-hal yang positif-positif saja. Kan ada perubahan frasa itu ya. Artinya usia itu tetap di 30 tahun kan seperti itu ya untuk gubernur ya, dan 25 tahun untuk bupati dan wali kota. Oke. Kita melihatnya kan kepada filosofinya bahwa usia-usia tersebut kan dianggap matang untuk menjalankan tugasnya kan gitu ya. Oke. Nah, ini kan frasa yang kan bahwa yang dirubah itu ya kan berusia 30 tahun sejak penetapan. Oke. Saya melihatnya begini aja, ngambil sisi positifnya aja ya, bahwa Oke. Baik. Dianggap mapan ya sejak penetapan pasangan calon. Apakah sejak penetapan baru dia bisa bekerja, bukan sejak dia ditetapkan. Jadi itu yang saya melihatnya secara esensi ya. Baik. Oke. Ngambil hal-hal sifatnya positif aja lah saya melihat. Oke. Sambil kita coba perbaiki komunikasi dengan Bang Hendar, sedikit Gitu ya, Mas. tersendat tadi di sinyal. Oke, Mbak Bivit, Anda melihatnya ini juga hal biasa, kalau masalah umur juga biasa-biasa saja, Mbak Bivit, atau gimana melihatnya? Ya ini justru buat saya jadi nggak logis ya, karena kalau saya membaca atau saya membahas hakimnya nih, 3 hakim ini, nggak logisnya karena kalau memang tujuannya adalah untuk anak muda, apa sih bedanya antara 3 bulan dengan 4 bulan? Maksud saya kalau apa definisi anak muda? Apakah ada perbedaan yang signifikan seseorang itu dikatakan anak muda pada bulan September 2024, kemudian menjadi tidak muda lagi pada bulan Januari 2025? Kan tidak juga. Misalnya ini kita bicara logikanya ya, kita nggak bicara di luar logika dulu. Nah, dan kalau saya sih menanggapi Bang Hendar, memang kita perlu memisahkan sih antara perilaku dari keluarga Pak Jokowi yang sekarang lagi disoroti ya, karena begitu banyak peristiwa termasuk pola ini yang tadi saya katakan sebagai pola, dengan urusan dari Partai Gerindra. Buat saya sayang juga kalau akhirnya ada pihak-pihak yang kecipratan begitu perilaku-perilaku nepotisme seperti ini yang akhirnya akan jadi merusak suasana pilkada yang sebenarnya kita ingin menjadi lebih demokratis. Jadi di titik ini kita kritik dulu persoalan pola bagaimana kakak adik ini menggunakan 2 mahkamah untuk membukakan jalan untuk pemilihan. Kita lepaskan dulu dari pemasangan-pemasangan secara politik yang memang masih cair sampai sekarang. Dan Anda melihat bahwa ini ada upaya penyiapan yang sedemikian rupa untuk bisa memajukan Kaisang di pilkada itu?
Saya sih melihatnya begitu, karena saya membaca pola tadi ya. Aha. Kita fokusnya Kaisang dulu ya, karena pasangannya kita belum tahu deh gitu. Oke. Tapi apa namanya, dengan logika yang tadi saya jelaskan kan jadinya juga kelihatan. Dan pemohonnya juga Mas, pemohonnya ini Partai Garuda. Perlu saya ingatkan bahwa waktu putusan untuk Gibran sebenarnya Partai Garuda bersama dengan PSI dan beberapa pemohon lainnya juga memajukan hal yang sama. Mhm. Cuma waktu ditolak gitu. Jadi ada lagi kan pola berikutnya yang terbaca juga. Hal seperti itu yang bisa membuat kita berkesimpulan ini sudah menjadi semacam modus operandi begitu ya, Oke. untuk membuatkan sebagai untuk ikut dalam pencalonan. Ditambah lagi profil Ketua Garuda ini adalah adik dari Ketua DPD Gerindra DKI Ahmad Riza Patria itu tadi. Saya jelasin ya gitu ya. Oke. Gimana Bang Endar? Boleh saya ngomong nggak? Boleh, silakan Bang. Kalau dikait-kaitkan itu kan, aduh, jadi bisa semua dikait-kaitkan. Sekarang pertanyaan saya, apakah dalam satu keluarga itu bisa multipartai atau tidak gitu loh? Jadi kan bukan hanya terjadi di Partai Gerindra saja, kakak adik itu malah bisa berantem loh, ya kan di satu keluarga karena beda partai. Gitu. Jadi nggak bisa juga dikaitkan dengan hal tersebut. Kalau kita bicara terus berprasangka negatif, pasti aja bisa disambung-sambungin. Tadi kayaknya ada terputus ya. Saya pengen bicara juga masalah normanya tadi, ya kan. Yang berubah itu kan usia tidak berubah, ya. 30 tahun untuk gubernur, ya kan, 25 tahun untuk bupati wali kota. Yang berubah itu kan bahwa itu berlaku sejak penetapan pasangan calon, ya frasanya dirubah sejak pelantikan. Saya pengen balik lagi kepada hal yang sifatnya sangat fundamental dan filosofis dalam pasal tersebut, di mana bahwa kapan sih seseorang gubernur itu, dan wakil gubernur terpilih itu bisa bekerja, ya kan? Ya, dikaitkan dengan pasangan dengan usia matang yang dianggap matang di usia 30 itu, yaitu sejak pelantikan, bukan saja sejak saat penetapan. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus dilihat juga gitu loh. Ya kan? Sejak pelantikan mungkin sejak penetapan mungkin dia belum cukup matang dari sisi norma usia tadi. Tapi kapan dia bekerja dan cukup matang? Ya sejak dia dilantik baru dia bisa bekerja. Seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harus kita lihat mungkin ya. Kita kesampingan dulu hal-hal yang sifatnya anasir-anasir, dugaan-dugaan tadi. Tapi saya melihat hal ini sifat sangat fundamental bahwa seseorang dianggap cukup matang, ya kan, untuk bekerja menjadi seorang kepala daerah, dalam hal ini DKJ, daerah khusus Jakarta, ya kan, di usia 30 tahun. Kapan dia mulai bekerja? Sejak dilantik, bukan sejak saat dia ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu aja sebenarnya. Sehingga momen yang Anda lihat ini yang muncul di publik ini kebetulan saja menurut Anda, Bang Hendar? Ya kebetulan aja gitu loh. Jadi kalau ada apalagi menyer-nyer Partai Garuda dikaitkan dengan Riza Patria, ya, dengan Rida Sabana dan lain sebagainya, saya rasa terlalu jauh sampai ke arah situ gitu loh. Ya, politis sekali, itu sangat politis sekali. Ya, yang diuntungkan bisa jadi bukan kita juga kalau itu dianggap ada diuntungkan. Mungkin partai lain kan kalau Mas Kaisang pengen maju. Baik. Ya, jadi ujungnya ini maksud saya, oke lah Mas Kaisang bisa maju. Ternyata tidak berpasangan dengan Mas Budi seperti itu ya. Tapi dia berpasangan dengan calon dari PDI, ya kan? Ini orang-orang yang pro terhadap PDI Perjuangan gimana coba untuk melihat hal tersebut ujungnya? Ya gini-gini, maksud saya kan sangat terlalu jauh ya, di mana jangka waktunya kita masih sampai bulan Agustus lagi kan gitu. Masih panjang prosesnya, sudah saya tangkap maksudnya di situ. Masih panjang prosesnya dan dinamikanya masih panjang. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu belum urgent ya dari sisi politisnya untuk dibicarakan, karena dua pasangan calon ini ya kan belum fix untuk menjadi satu kesatuan ya, karena sekali nanti elemen harus dipersatukan, dinamik mau jadi gubernurnya siapnya bagaimana, dan itu sangat sangat dinamis dan sangat liar menurut saya. Jadi gegabah juga kalau ada ada suatu anggapan atau tuduhan bahwa ini ada modus yang sama, ada
tanda kutip ada operasi terhadap hal tersebut, kita nggak akan sekonyol itu juga ya. Dari Gerindra nggak akan sekonyol itu juga untuk melakukan hal tersebut, Mama, kayak gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitulah ya kan. Ya, tapi yang fix yang pasti bahwa Mas Budi Jiwandono kita ajukan ya kan menjadi top list untuk maju di apa nama itu Pilgub Jakarta, seperti itu dia, Mas. Nampaknya tidak Halo? ada hostnya atau kita yang terlempar atau bagaimana ini? Atau kita yang terlempar ini, Mas? Sudah selesai mungkin? Mendengar suara saya, Mbak? Oh, Nah, ya. benar. Oke. Nah, Ya, Mas. Mbak Bivit langsung saja singkat saja untuk Anda terakhir. Apakah putusan MA ini sudah final dan mengikat menurut Anda? Oh ya, sudah final dan mengikat. Jadi nggak ada ini lagi nggak ada upaya hukum yang lain. Upaya hukum lagi. Ya, Oke. betul. Sudah final dan mengikat, tinggal prosesnya untuk berlanjut kemudian. Mbak Bivitri Susanti, terima kasih. Bang Hendar juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.